percaya kalau di dalam hidup kalian lakuin semuanya tuh dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, gue rasa kalian pasti akan sulit ya untuk jadi orang yang susah. Tapi faktor paling utama yang gue pribadi itu alamin ya, dan mungkin gue ngerasa banyak kalian yang alamin adalah kalian jadi sering bohong sama diri kalian sendiri, yaitu kalian kebanyakan alasan. Dan di sini gue akan sharing gimana caranya gue pribadi untuk ngelawan itu, karena gue pribadi sampai sekarang itu masih susah untuk ngelawan yang namanya bohong sama diri gue sendiri. Gue selalu bohong dari zaman dulu. Kalau misalnya gue tuh udah lakuin yang terbaik ya, gue selalu udah kerja yang paling keras, padahal nyatanya gue tahu gue bisa melakukan sedikit lebih baik dibanding yang gue ngomong. Gue udah bilang, oh pagi ini gue mau kerja keras nih dari pagi sampai sore. Gue ngerasa semua jamnya tuh full udah produktif. Gue bilang gue udah lakuin yang terbaik. Padahal gue tahu di diri gue, dalam 2 jam itu gue masih ada scrolling Instagram. Gue nggak efisien. Kerja gue tuh nggak bener-bener efisien. Jadi nggak bangun tidur nih, langsung kerja sampai waktunya selesai, itu nggak semuanya tuh efisien. Dulu waktu gue awal-awal bisnis ya, jadi gue awal bisnis tuh sebenarnya banyak yang gue kerjain. Nah ini gue jelasin. Nah ini gue dapat properti nih ya dari editor gue. Ini sebenarnya bukan properti tapi ini barang jualan gue. Jadi kalau kalian ngomong, gue tuh gak banyak baca tuh. Ini tuh sedotan yang gue bilang gue jual. Ini salah satu yang paling laku di Indonesia waktu itu. Ini jadi dapat kayak gini ya, paketnya gini. Gue tuh pernah jualan ini barang dari Cina. Ini gue ngambil cuma 3.000, gue jual ini sekitar hampir 28 sampai 30.000. Jadi ini cuannya gede banget marginnya. Ini kalian lihat ya. Ini kalau ini bisa di zoom sama editor. Nih, kalian lihat ini. Ini inovasi gue. Gue yang pertama kali di Indonesia. Bukan stainlessnya banyak, tapi yang bikin kayak gini. Dia nggak cukup tajam untuk nusuk, tapi ini bisa nusuk boba. Ya, ini cuman gue yang bikin satu Indonesia. Jadi ini gue distributor paling banyak. Tapi di zaman gue bikin ini, sebenarnya banyak yang bisa gue lakuin ya. Jadi ya gue marketing dengan cara apa? Waktu itu gue bikin akun Instagram. Ya gue bikin akun Instagram itu bahkan gue beli. Jadi waktu itu ada akun yang ngebahas tentang apa kura-kura mati lah dan segala macam yang gue gak peduli itu sebenarnya. Jadi itu akun itu nggak posting kayak gitu. Gue beli akunnya untuk jualan produk ini. Gue cuma ngelakuin itu. Ya itu satu marketing channel. Tapi kalau gue punya otak lebih pintar, gue bisa ngelakuin yang banyak. Gue bisa Facebook Ads, gue bisa yang lain-lain. Tapi dengan itu aja udah bisa laku. Gue funnel langsung ke Tokopedia. Nah di situ gue bohongin diri gue sendiri bahwa gue udah ngelakuin segala cara buat jualan sedotan ini. Gue udah paling besar kok di daerah sini jual sedotan ini. Omset gue udah gede kok, ratusan juta. Tapi problemnya apa? Apakah waktu itu sebenarnya kalau gue lebih pintar lagi, gue nggak bisa jualan ini omset sampai miliaran? Sekarang gue tanya, kalau jualan gini, walaupun dengan margin gue, kan gue butuh cost untuk advertising, ya. Jadi sebenarnya netnya nggak terlalu besar. Dari omset 100 juta mungkin untuk bayar segala macam, logistik segala macam, paling sisa berapa? 20 juta, 30 juta per bulan. Ya itu not bad untuk anak SMA. Tapi gue bisa lakuin lebih. Tapi waktu itu gue banyak alasan, makanya waktu itu gue nggak sukses. Uangnya cuma segitu. Ya itu relatif. Lu bisa bilang itu sukses untuk anak SMA, menurut gue nggak. Karena gue kebanyakan bohong dan kebanyakan bacot sama diri gue sendiri. Gue waktu itu selalu bingung pas gue masih jualan sedotan itu. Kok orang lain bisa ya? Gue liat teman gue ada yang jualan baju bola, oke sukses banget. Kok dia bisa ya? Kok ada yang jualan ini sukses banget? Kok bisa ya? Padahal gue udah lakuin yang terbaik. Padahal gue tahu ya, malam-malam itu gue masih suka jalan-jalan gak jelas. Walaupun kerjanya gila, tapi gue juga kadang suka main game. Kebanyakan waktu gue pakai untuk main game. Gue nggak 100% hati gue itu untuk jualan beginian. Kalau gue nih ya, lu bayangin gue ubah semuanya. Gue dari bangun tidur yang gue pikirin adalah jualan ginian. Gimana cara ningkatin omsetnya, gimana cara efisiensi logistiknya, gimana caranya kita marketing punya different channel, cara punya leads yang lebih besar. Dari tadi akun Instagram gue bikin email list lagi, email list ntar gue bikin funnel yang lebih rapih ya, sampai end salesnya, sampai after salesnya. Orang yang udah beli gue jualin lagi atau enggak. Apakah udah beli gue diemin aja, apakah habis beli gue tanya lagi, oh mau yang warna yang lain enggak? Banyak yang gue bisa lakuin untuk omsetnya 1 miliar. Kalau gue balik waktu lagi pasti 1 miliar. Gue gak punya otaknya aja. Tapi alasan gue waktu itu apa? Gue udah lakuin yang terbaik kok. Gue dengerin bahkan motivasi dari orang-orang yang comforting ke gue. Gue dengerin yang kayak orang-orang ngomong sukses itu bukan untuk semua orang. Banyak anak-anak masih muda tuh bohongin kalian bisa sukses. Gue percaya akan hal itu. Karena gue bilang, gue udah coba dan gue gak bisa. Sedangkan dia bisa. Ya memang bukan untuk semua orang. Itu yang gue pikir. Goblok banget itu. Bener-bener goblok banget. Gue ngasih tahu ya, orang-orang yang ngomong kayak gitu, comforting kalian, itu nggak peduli sama kalian. Kalau kalian nonton video ini terus kalian ngerasa kayak anjing, gue malah dikata-katain, gue artinya gue peduli sama kalian. Kalau yang bilang, oh nggak apa-apa gitu ya, kalian nggak usah sukses. Hidupnya nggak bisa kok, nggak semua orang bisa kayak dia, itu orang yang bener-bener nggak peduli sama kalian. Cuma nyari views aja. Gue ngasih tahu ya, semua pertumbuhan yang gue dapat dari hidup gue adalah di saat gue coba hal yang menurut gue nggak nyaman. Gue waktu sebelum jualan ini, ya gue nggak ada contohnya lagi sini, kebetulan aja karena gue habis pindahin barang-barang sini ketemu. Gue waktu itu pernah jualan jam tangan, ya. Semua hal yang gue lakukan adalah hal yang menurut gue tuh sebenarnya susah dan nggak nyaman. Untuk gue bisa berkomunikasi dengan orang Cina waktu itu, ini bikinnya di Cina by the way. Ini nggak bisa, kalian cari pabrik Indonesia, zaman dulu nggak ada yang bisa bikin. Bikinnya di Cina karena harganya murah. Gue impor barangnya. Tapi waktu itu gue impor jam tangan juga. Gue impor jam tangan tuh modalnya 50.000, gue jual 180.000.
Di otak gue udah mikir anjing ini cuan banget. Tapi apa yang terjadi? Begitu gue datang, setengahnya pecah semua dialnya. Mampus gak lo? Jadi yang tadi gue pikir margin gue itu tinggi, bisa kali 3 kali 3,5. Apa yang terjadi? Tergerus semuanya. Gila, gue jual ini mungkin ya 220.000, 230.000 hanya untuk break even dari 50% yang pecah. Udah pusing kepala gue itu waktu itu, ya. Karena waktu itu gue merasa ditipu. Dia bilang dia guarantee waktu itu. Jadi dia di kontraknya dia guarantee segala macam. Begitu gue email dia, nggak dibalas lagi. Gue di ghosting anjir. Dia cuma baik pas sebelum gue beli. Ya orang Cina itu bangsat orang Cina. Ketawa. Jadi emang bangsat dia. Dia sebelum gue beli anjing, dia bilang banyak segala macam. Begitu gue beli, kabur si anjing. Ya. Jadi di situ gue belajar bahwa bisnis tuh nggak seenak itu ya. Orang bisa dicak gitu di bisnis. Gue beli itu berdus-dus waktu itu dan banyak, kuantitinya gue beli banyak, pecah semua. Sama stres gitu. Jadi nggak semua sesuai yang gue plan. Tapi dengan itu gue jadi punya knowledge bahwa oke, orang Cina banyak bangsat nih kalau impor dari sana. Yang gue lakukan adalah apa? Gue beli barang yang susah rusaknya. Nah muncul ini untuk jualan ini gitu. Tapi itu pun gue dapat omset ratusan juta hasil dari ketipu jam tangan pecah. Jadi semua tuh kadang gue pikir ini ada jalannya sendiri. Dan itu mulai dari gue lompat gitu. Kalau lu tanya, ada nggak anak muda yang berani kayak gitu? Nggak ada. Teman gue yang SMA pada ngapain? Pada nggak jelas. Ya. Ujung-ujungnya sekarang baru pusing. Ini baru dapat kerjaan, sekarang baru pusing. Udah lewatin semuanya ya. Dari umur yang jauh lebih muda. Kenapa? Karena gue berani untuk keluar dari comfort zone gue. Orang tuh banyak bilang, oh stay di zona nyaman tuh nggak apa-apa. Jangan. Kalian lawan terus. Apapun yang bikin itu nyaman. Berarti kalian nggak bertumbuh. Ingat, semua pertumbuhan gue adalah gue nggak nyaman. Pertama kali gue ngomong di kamera, gue nggak nyaman. Lu kalau pertama kali dengar video gue ngomong, lu pasti ketawa dengar gue ngomong. Ya, gue juga ketawa dengerin gue. Editor gue juga waktu itu ketawa semua gitu. Jadi nggak ada hal yang nyaman. Mau bikin perusahaan, mau bikin startup, mau bikin ini, nggak ada yang nyaman. Gue kasih tahu ya. Gue sepeda ya berdus-dus ke JNE nganterin barang itu nggak nyaman sama sekali. Gue kasih tahu lu pada masih ngomong oh privilege lu naik motor, gue naik sepeda bosku. Lu kalau tanya itu JNE di Indomaret ya dekat rumah gue zaman dulu masih kenal ya. Abangnya sampai sekarang liat muka gue masih kenal. Kemarin gue baru ini cerita asli, gue kemarin beli kacang. Gue naik McLaren gue beli kacang. Abangnya bilang, wih pertama kali ini ada mobil bagus beli kacang. Dia bingung. Gue bilang bang ini gue yang dulu naik sepeda sini. Dia bilang, oh itu ya Timothy. Masih ingat tukang kacangnya itu bahkan. Jadi gue pulang dari JNE, itu gue selalu pulang beli kacang 6.000. Nah itu kan semuanya cerita yang orang lain nggak tahu gitu. Nganter ke JNE, dapat ditipu barang segala macam. Orang lihatnya, oh sekarang Timothy enak ya bisa jalan-jalan keliling dunia, kaya gitu kan, umur 22 tahun punya mobil, punya jam tangan semua segala macam, semuanya bisa punya gitu, punya apartemen segala macam. Tapi yang kalian nggak lihat apa? Proses apa? Proses zaman dulu kan. Orang terlalu fokus pada resultnya. Jadi saran gue dari kalian adalah kalian kerja sangat keras sampai kalian dibilang anak dari bapak yang kaya, padahal enggak gitu. Itu menurut gue kalau ada yang bilang kayak itu pujian untuk gue. Berarti nggak sampai di otaknya. Level gue tuh nggak sampai di otaknya. Karena di saat lu pada semua masih main gundu, gue udah ditipu orang Cina. Ya, lu pada masih main gundu. Dan lu bingung kenapa gue kaya. Terus alasan lu, bapaknya kaya. Nah itu gue bilang tadi, jangan banyak alasan. Itu kebohongan di diri lu sendiri bahwa hidup lu adalah hidup pecundang. Hidup sampah yang nggak ada gunanya. Itu dia. Kenapa lu di sana dan gue di sini gitu. Kenapa lu lihat tembok lu jelek, tembok gue kayak gini marmer. Karena dulu, zaman dulu lu masih main gundu. Itu jawabannya. Balik ke poin pertama gue, jangan banyak alasan. Gue kasih tahu ya, musuh terbesar kita sendiri adalah dalam diri kita sendiri. Contohnya apa? Ah nanti hari Senin aja. Ah nanti tunggu ini. Ah nanti tunggu itu. Itu musuh terbesar. Caranya kalian patahin itu. Gue kasih tahu ya. Cara gue nih, cara gue. Gue percaya motivasi itu harus internal, nggak bisa eksternal. Jadi lu nggak bisa dimotivasin sama gue. Lu mau download video gue nonton 1000 kali, lu goblok, pecundang, tetap pecundang. Yang bisa motivasin diri lu sendiri. Jadi gue nggak percaya motivasi. Adalah internal. Jadi lu cari alasan yang sangat kuat. Dan gue percaya kebencian itu adalah energi source yang paling kuat. Kalau orang tua lu pernah direndahin sama orang. Kalau lu pernah lihat orang tua lu susah mau masuk rumah sakit nggak bisa bayar, itu kebencian. Kok gue miskin ya? Ketika lu mau makan, mau senangin orang tua lu cari yang paling murah makanannya. Itu kebencian yang lu harus pakai. Itu jadi semangat untuk diri lu. Ya, jadi itu jadi semangat untuk gue. Karena gue pernah nonton series di Netflix, Billions, kalau kalian pernah nonton. Pemeran utamanya namanya Bobby Axelrod, dia pernah bilang, hatred itu, gue lupa exactly quotes-nya apa, tapi intinya kebencian itu adalah energy source ya, yang nggak bisa habis. Jadi kalau lu punya kebencian terhadap sesuatu, terhadap kondisi lu, situasi lu, atau orang bahkan yang rendahin lu pakai itu untuk terus ya. Itu jadi energi source yang nggak pernah habis untuk diri lu sendiri. Jadi jangan cuma ngomong gede, bilang, oh gue mau ubah kehidupan keluarga gue, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Jangan cuma ngomong gede. Mau mulai bisnis aja so perfeksionis ya. Gue kasih tahu ya, you don't know what you don't fucking know. Bingung apa artinya itu? You don't know what you don't fucking know. Artinya adalah lu nggak tahu apa yang lu nggak tahu. Lu mau mulai bisnis. Oh kok tapi gimana caranya impornya?
Ya lu mulai aja coba pesan dulu dari Alibaba, AliExpress. Ntar juga, kok gimana cara marketingnya? Gimana cara ini? Lu akan terus gimana caranya? Itu namanya esensi dalam bikin bisnis. Jadi nggak ada tuh framework bikin bisnis itu orang goblok yang ngajarin kalian. Nggak ada framework bikin bisnis. Lu akan belajar bikin bisnis ya. Di saat lu coba bisnis, ada nggak framework tipe orang Cina beli jam tangan? Nggak ada frameworknya. Ada nggak dicek sama partner dari belakang? Nggak ada. Ada nggak ditulis di kontrak lu terus ada begini-begini karena tipu? Oh, lu harus pinter untuk pakai legal. Oh, lu harus sebelum bikin bisnis tuh lu harus punya PT. Ya, kalau lu mau tarik ke rekening lu harus punya CV. CV itu ada Priva 4,8 M, itu nggak diajarin. Nggak ada itu. Bisnis framework nggak ada. Ya, itu learning by doing. Ini gue udah kayak PGI tinggi ya. Tapi intinya nggak ada framework yang bisa kalian ngajarin bisnis apapun di dunia ini. Ini kalian bisa cari ya. Ini quotes dari Naval Ravikant di Twitternya. Kalau ada orang apapun ngajarin kalian, oh bisnis tuh begini, bullshit. Gua kasih tau kalian semua, bullshit. Orang tuh terobsesi dengan, oh bisnis autopilot, ya kan? Framework untuk bikin bisnis pilot. Bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Siapa gua tanya? Gua tanya, siapa konglomerat di Indonesia yang ownernya jalan-jalan, bisnisnya masih jalan? Iya, bapaknya jalan-jalan, anaknya? Lo kira anaknya nggak pegang bisnisnya? Nggak jadi direktur utama di perusahaannya? Nggak jadi komisaris utama di perusahaannya? Jadi, sistemnya kurang keren apa bisnis mereka udah konglomerasi? Kenapa anaknya masih kerja? Karena nggak ada. Dunia ini bukan sunshine and rainbow yang lo bisa autopilot, owner jalan. Gue jalan-jalan tiap hari pegang handphone. Lo tanya aja tuh editor gue. Tiap hari gue pegang handphone, chatin orang. Sibuk gitu. Nggak ada bisnis jalan-jalan. Bullshit. Contoh, barang lu dicolong. Gimana? Ya bikin SOP. Bisnis tuh gue kasih tau bener-bener purely learning by doing. Lu dicolong nih. Bikin SOP, gimana caranya gue bisa nggak dicolong? Karyawan lu misalnya lu jualan apa nih? Lu jualan es krim. Lu jualan es krim keliling. Karyawan lu 3. Duanya itu dari 30 hari nggak datang 3 hari. Dia cuma datang 27 hari. Gimana caranya? Marahin dia, gamparin palanya? Nggak bisa kan? Terkenal lu. Yang lu bisa lakukan adalah apa? Bikin SOP. Gajinya rendahin. Tapi setiap hari, tiap kali dia check-in pakai sistem masuk bahwa gue absen hari ini, dapat uang. Kalau dia penuhin 30 hari, totalnya lebih gede dari gaji awal dia. Jadi ada insentifnya. Bikin sistem, bikin SOP buat dia jadi karyawan yang efisien. Karyawannya nggak masuk, apakah salah karyawannya? Enggak, lu yang goblok sebagai pebisnis. Karyawannya lama bikin makanan, lu kira McD yang lama bikin makanan. Yang goblok siapa? Ownernya apa karyawannya? Pasti ownernya. Semua kesalahan karyawan adalah goblok dari owner. Jadi jangan banyak alasan, sebagai pebisnis juga jangan banyak alasan. Oh dia karyawannya colong, itu lu yang goblok. Oh dia karyawannya, lu yang goblok. Kalau udah paling mentok nih, gue bikin SOP tapi dia sensitif. Kenapa lu hire dia pertama kali? Lu yang interview kan, lu yang goblok gitu. Jadi semuanya tuh ujung-ujungnya lu yang goblok. Jangan banyak alasan dalam hidup, jangan banyak alasan dalam berbisnis. Kalau lu lihat di komen video ini, misalnya di bawah ada yang nyinyir, oh dia terlalu kasar begini, lu senyum, ya lu senang. Jangan dibalesin. Gue lihat ada banyak dari lu yang kurang kerjaan nggak balesin. Ada yang bilang bapaknya kayak, oh dia bukan bapak, nggak usah balesin. Kenapa? Karena kalau lu balesin, nggak ada fungsinya untuk dia dan untuk lu juga nggak ada debat kusir gitu. Debat sama orang goblok ya sama-sama jadi goblok. Yang lu bisa lakukan adalah apa? Senyum. Saingan gue kurang satu di dunia ini, ya. Ada monyet baru gitu. Ini bukan saingan gue. Lu kira bisnis yang gede ya, semuanya bisa bikin gedung-gedung itu mulai dari gede? Enggak, semuanya mulai dari kecil, dari toko, digampar sama hidup, balik lagi, digampar lagi, balik lagi, sama gua, bikin bisnis digampar, balik lagi, bikin bisnis digampar, balik lagi. Banyak konglo udah bangkrut 2 kali, 3 kali, tapi mereka coba terus untuk mulai. Orang bakal coba banyak jatuhin lo, mau dari teman, mau dari keluarga, mau dari pacar, mau dari siapa, pasti banyak yang jatuhin lo. Tapi itu, whether lu jadi pecundang apa enggak, biarin jatuhin terus alasan banyak A, B, C, D, E, F, G, atau lu telan aja. Dia bilang, gue akan lakuin hal ini gitu. Orang banyak yang nanya gue, itu gimana sih caranya ngeliat market kayak lu, gimana caranya bisa main kripto kayak lu, lihat saham kayak lu, indikator apa sih lu pakai? Semua mau cari shortcutnya. Ini gue kasih tahu indikator apa yang gue pakai. Indikator yang gue pakai adalah ngeliatin market 9 tahun. Gue bilang tadi, kencing lu belum lurus, gue udah ngeliatin market setiap hari gue udah ngeliatin. Orang bingung, kok bisa sih begitu? Karena 9 tahun gue udah ngeliat order book, udah tahu kalau udah flow dari sini itu dari mana. Itu makanan setiap hari gue, ya. Jadi jangan minta shortcut, jangan minta jalan pintas. Bisnis kok bisa begini sukses? Semuanya butuh proses. Jadi saran gue, hilangin semuanya, kesampingin semuanya. Alasan-alasan nggak berguna lo itu, telan aja. Own your fucking mistake. Kalau ada kesalahan orang itu salah lu. Jangan malah salahnya presiden, jangan salah karyawan, salah lu semuanya. Semua itu salah lu, ya. Jadi stop jadi pecundang dan jadi orang jangan banyak alasan.